Ada. Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar Anda pada sore hari ini di hari Jumat 24 malam ke-25 Muharram 1447 Hijriah atau bersamaan dengan 18 Juli 2025. Nah, teman-teman semua, sebenarnya sore ini saya pengen cerita dikit banyak sih tentang tadi ya. Sebenarnya Indonesia ini dalam keadaan gawat darurat banget ya. Bahkan di Midnight Live Metro TV edisi beberapa hari yang lalu disebut itu Indonesia darurat pekerjaan layak. Digaji hanya ya kisaran di angka, maaf kata ya, 2 jutaan. Pokoknya segitu. Ya spesifiknya berapa? Ya saya cuma bisa kasih gambaran cuman 2 jutaan lah intinya itu. 2 juta untuk kondisi ekonomi zaman sekarang itu rasanya sih udah gak ada artinya, karena sekarang apa-apa serba gak mahal, tinggi harganya. Mahal tuh kan artinya gak kejangkau oleh banyak orang, ya kan? Tapi pada intinya tinggi lah harganya, serba tinggi banget, serba tinggi kayak gedung pencakar langit. Intinya itu ya. Nah, kita berada di dalam sebuah desain. Di desainnya kayak gini teman-teman ya. Kita dipaksa untuk bekerja sekeras mungkin, bekerja segiat mungkin, bekerja serajin mungkin, tapi nerima gaji, salary, tunjangan, benefit itu apa adanya. Tapi harga-harga naik karena kita dipajakin. Jadi seakan-akan kayak kita uangnya ada, tapi untuk sekedar meng-afford kebutuhan sehari-hari itu sulitnya, Masya Allah. Sulitnya bukan main. Nah, kita ada di fase itu sekarang. Kita ada di fase dimana kita dibikin seperti itu. Dibikin jadi budak yang cuma kerja ya, dapat uang, dan itu pun uangnya nggak cukup untuk meng-afford banyak hal. Jadi harga sengaja ditinggiin tujuannya supaya ya itu, balik lagi, supaya kita mudah diperalat, ditipu, dikibal-kibul oleh elit penguasa agar jadi sasaran untuk intinya beli suara. Beli suara modalnya apa? Kasih bansos, bantuan sosial. Kasih bansos, bantuan sosial, lalu dilobi, dipaksa, dibujuk ya, biar pilih. Begitu udah kepilih, lupa sama yang di bawah, lupa sama yang dibagi bansosnya. Atau kalau ternyata dia nerima bansosnya tapi nggak milih, kalah di daerahnya itu, ditarik lagi bansosnya, uangnya dimintain lagi. Udah kepake untuk meng-afford beberapa hal dalam
kehidupan hari-hari gitu. Nah kalau ditarik lagi, uang dari mana? Coba bayangin ya, misalkan dikasih uang, taruhlah sekian rupiah, gede lah, sekian rupiah gede, bukan kecil, gede. Gede tuh bukan gede tuh di atas 2 juta intinya. Nah kalau si yang ngasih bansos ini kalah di pemilihannya di daerah yang dijadiin target dia beli suara itu, ya ibaratnya dia tuh DP, nge-DP gitu, nge-DP DP suara ya, DP-nya pakai bansos. Saya kasih tahu aja deh, DP-nya pakai bansos atau pakai apa gitu misalkan. Nah ternyata warga sana BE nggak milih, dia cuma sekedar, mereka cuma sekedar nerima bansosnya, tapi milihnya yang lain gitu. Udah begitu kalah, tarik lagi, gak jadi bayar DP-nya, tarik lagi, batal. Nah kalau uangnya dia kasih lebih dari 2 juta, suruh balikin lagi dengan angka segitu, uang dari mana? Sementara yang dia jadiin objek buat beli suara itu, rata-rata penghasilan tahu nggak berapa? Di bawah 2 juta. Di bawah 2 juta tau. Anda bayangin aja, rata-rata penghasilannya di bawah 2 juta. Orang penghasilan di bawah 2 juta, you jadiin lumbung suara, suruh balikin modal. Ya. Suruh balikin modal, balikin dengan angka yang sama dengan uang yang dikasih. Lebih dari 2 juta, lebih dari 2 juta uang dari mana? Kalau udah kayak gitu, bener gak? Masuk logik gak? Masuk dong. Itu yang membuat saya jadi rada menganggap ini situasi sudah gawat darurat nih. Udah ibaratnya kalau orang sakit ya, ibaratnya masuk UGD teman-teman, masuk ICU, intensive care unit, harus ditangani banget. Tapi bentar ya, saya pipis dulu. Oke, welcome back teman-teman. Tadi kan kita sampai ke pembahasan bahwa Indonesia ini sebenarnya dalam keadaan gawat darurat kan. Ibaratkan orang sakit, ibaratnya Indonesia ini harus dirujuk ke ICU, intensive care unit, atau unit perawatan intensif. Bukan lagi ke UGD, unit gawat darurat atau emergency unit, tapi ke ICU, unit perawatan intensif. Untuk selanjutnya diapain? Dioperasi, diterapi, dipulihkan sampai sakitnya sembuh. Nah itu teman-teman, itu yang harus dilakukan sebenarnya. Sekarang Anda perhatikan pemirsa, ketika satu perusahaan membuka lowongan, apalagi di Jawa Barat ya, kemarin rame di Cianjur, sampai ribuan orang itu datang ke sana demi mendapat sebuah pekerjaan. Anda bayangkan coba, saudara, Anda bayangkan 2000 orang ngantri di satu lokasi itu, saudara. Anda bayangkan ya, ini kan berarti sungguh Indonesia kondisinya sangat begini. Bukan darurat lagi, udah gawat darurat. Tapi nyatanya masih banyak dari kita yang mengabaikan ini, teman-teman. Coba uang 2 juta untuk kondisi ekonomi sekarang, dan apalagi Indonesia didesain sebagai negara yang apa istilahnya, nggak semua
orang itu mampu untuk meng-afford untuk kebutuhan sehari-hari? Ya karena mereka kerja keras, kerja banting tulang orang dibanting-banting, dapat uang gaji, tunjangan, insentif dan seterusnya. Tapi di satu sisi mereka dihantui juga oleh pajak. Dikit-dikit kita dihantui oleh pajak, sementara harga-harga dibikin naik, nggak pernah turun. Akibatnya apa? Makin banyak dari kita yang kelaparan dan kehausan, sementara yang naikin barangnya itu dapat pesta, malah kesenangan jadinya. Kan ini kan menyakitkan, too good to be true kalau bahasa Inggrisnya. Menyakitkan banget. Memang kita sengaja didesain kayak gini supaya kita bisa dibodohin, ya. Coba kalau rakyat kita kenyang, coba kalau orang Indonesia banyak yang kenyang, banyak yang segar, banyak yang pintar, banyak yang sekolah, banyak yang kaya raya, berkemampuan, berkemakmuran, berkesejahteraan, ya. Nggak akan bisa mereka dibodohin, nggak akan bisa kita dibodohin, ditipu, apalagi dibeli suaranya dengan DP. Kayak tadi saya bilang, DP dengan apa? DP-nya DP bansos. Kalau udah dikasih DP kayak gitu, berarti harus menang dong, harus dimenangin, harus dipilih. Tapi kalau nggak milih, ya bisa aja. Misalkan taruhlah dikasih uang bansos, ya tadi di atas 2 juta teman-teman, di atas 2 juta. Kemudian kalau jagoannya kalah, yang ngasih bansosnya itu kalah di tempat itu, ditarik lagi, harus kembali dengan uang dengan nominal yang sama. Uang dari mana coba? Sementara yang dikasihkan itu adalah mereka-mereka yang penghasilan hari-harinya di bawah 2 juta rupiah. Anda bayangkan. Anda bayangkan uang 2 juta ke atas itu dapat dari mana? Ya itu tujuannya. Biar miskin, kelaparan. Kalau orang kelaparan kan susah mikir. Orang kehausan kan susah semangat. Susah untuk diajak mikir. Ya. Susah untuk diajak berempati lah gitu, diajak berasa gitu. Pokoknya yang penting gue kenyang dah gitu, gak peduli mau siapa gitu, yang penting gue kenyang gitu. Susah kalau orang dalam keadaan lapar disuruh kayak gitu, gak bakal bisa. Aduh, itu generasi sesat bangsa kayak gitu tuh. Begituan di jalan raya, di tempat umum, apa nggak bahaya buat orang lain? Buat dia dan buat orang lain itu bahaya loh. Ini kan jalanan tempat umum, ya, milik bersama gitu, bukan jalanan pribadi gitu. Nah kalau orang lagi kelaparan, kita ngomong kayak gitu, nggak bakal nangkep, nggak bakal ngeresep gitu. Nggak bakal ngeresep. Kasih makan dulu, baru bisa mikir, baru bisa merasa gitu. Tapi ya itu, makanya kenapa orang menghindari kayak gitu, ya karena biarin aja, tambah bodoh, tambah lapar, biar bisa dibajak suaranya. Yang penting apa? Gua dapat jabatan, gua jadi anggota DPR, gua jadi anggota DPD, gue jadi presiden, gue jadi gubernur, gue jadi anggota DPRD, misalkan kayak gitu. Ini 205128, pemain biasa itu. Ya kita skip aja. Jadi itu teman-teman, kayak kita sengaja dibikin kayak gini sebenarnya tuh. Ya karena kita hanya cuma dijadikan kayak budak elit.
budak elit penguasa gitu. Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya tiap hari kita ngomong Pancasila, Pancasila, Pancasila. Tapi sebenarnya kita nih ngelanggar semua Pancasila itu. Mau Pancasila yang hasil modifan Piagam Jakarta, atau Pancasila rumusan awal Bung Karno yang diringkaskan jadi Trisila, kemudian difundamentalkan lewat Ekasila, yaitu gotong royong. Nggak semua dikerjain kok. Semua dilanggar tanpa kita sadari. Buat apa kita ngoceh-ngoceh Pancasila tapi dilanggar? Percuma teman-teman, percuma. Malah nuduh orang lain, kamu nih tidak Pancasilais, kamu nih tidak berpancasila. Lah kita sendiri udah berpancasila apa belum? Itu aja pikir. Renungin itu baik-baik. Jangan menyalahkan orang atau melabel orang, kamu Pancasila, yang ini tidak Pancasila. Saya Pancasila, kamu tidak berpancasila. Sampai kiamat pun juga nggak bakal ketemu jalan keluarnya itu teman-teman. Percaya deh. Gitu. Makanya teman-teman, saya cuma mau bilang gini aja. Berhentilah saling mengklaim. Klaim paling mengklaim paling Pancasilais dan seterusnya. Jangan teman-teman. Tapi kita buktikan bahwa oh ya, inilah Pancasila. Itulah Pancasila. Kita berpancasila. Kita sama-sama berpancasila. Gitu. Harusnya. Jadi makanya kalau mau berpancasila tuh nggak boleh ada satu rakyat Indonesia yang kelaparan, kemiskinan, kehausan, nggak dapat pekerjaan, atau dipepet-pepet oleh pajak, dipepet-pepet oleh tingginya harga kebutuhan pokok yang makin nggak bisa kejangkau. Harusnya nggak boleh seperti itu, nggak boleh. Harusnya nggak boleh. Tapi diapain? Harusnya disejahterakan, dimakmurkan, gitu. Ya, itu teman-teman ya, sekedar pengetahuan buat semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya walaupun dikit. Semoga kita bisa keluar dari kondisi seperti ini. Pasti bisa, tapi dengan satu syarat teman-teman, yaitu dengan membangun kepemimpinan yang kuat. Dengan membangun kepemimpinan yang kuat, teman-teman. Bukan dengan kepemimpinan yang tidak kuat. Karena dengan kepemimpinan yang kuat, insya Allah rakyat bisa sejahtera, syariat Islam bisa tertegak di negara ini. Apa yang dirumus oleh Bung Karno itu bisa jalan di negara Republik ini. Terima kasih teman-teman, selamat sore, sampai jumpa.